pendidikan anak, khususnya di kalangan kaum marginal, karena mungkin di sekelompok masyarakat, khususnya di kalangan kaum marginal, tidak merasa bahwa pendidikan itu penting. Buat mereka adalah bisa survive sehari-hari gitu. Jadi sehubungan dengan nanti, karena kita akan tayang tanggal 30 April, saya mau menempatkan film ini untuk sesuai dengan tema yang akan kita angkat, yaitu Hari Pendidikan Nasional, di mana kita ingin menggalakkan bahwa pendidikan itu penting buat anak usia dini. Dan sehubungan dengan tanggal 1 Mei, Hari Buruh, kami ingin menentang mengenai pekerja anak di bawah umur. Jadi film ini menceritakan tentang 3 anak, persahabatan 3 anak di kalangan kaum marginal, di mana mereka sehari-hari itu harus bekerja sebagai pengamen, kemudian ada yang pencopet, dan juga sebagai ojek payung, hanya untuk menafkahi diri mereka sendiri setiap hari. Jadi mereka nggak pernah bermimpi untuk jadi kaya, atau mereka tidak pernah bermimpi untuk jadi orang sukses. Yang penting mereka hanya ingin hidup tiap hari bisa survive, itu saja. Dan sayangnya mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Itu makanya saya ingin mengangkat tema ini untuk suatu tema yang saya rasa masih kurang diangkat di perfilman Indonesia, dan saya ingin mengkhususkan ini untuk semua umur atau segala usia, karena film anak sangat kurang sekali sekarang. Dan karena saya dari latar belakang musik dengan Voice of Indonesia, jadi film ini agak bergenre musikal. Genrenya musikal ya? Genrenya musikal. Ya. Mas, kan beberapa film udah mulai menarik diri karena kalau Ya. gimana? Saya sih lihat nanti aja gimana, karena maksudnya sejauh ini XX1 dan juga seluruh bioskop yang kita nanti akan tayang masih melihat bahwa segala sesuatu masih terkontrol gitu ya. Karena tuh masih ada beberapa film juga yang sekarang rate-nya sedang bagus gitu, jadi kita masih nunggu aja, karena ini kan masih kira-kira hampir 1,5 bulan ke depan. Jadi saya tunggu bagaimana calling dari XX1 aja. Kalau memang ternyata nanti dilihat situasinya aman, kita akan jalan terus. Kalau tidak, ya mungkin kita akan postpone. Tetapi itu semua tergantung dari XX1. Kalau ditanyakan kepada kami sebagai production house, kita tetap akan maju. Pemainnya Mas, mungkin sebutin Mas. Ya, semua pemain yang ada itu ada Reza Rahadian, kemudian ada Acha Septriasa. Kenapa saya pilih mereka gitu? Karena kalau Acha memang punya latar belakang di musik, pernah di film Heart sebelumnya juga bernyanyi. Kemudian dari 2 aktor ini saya perlu yang benar-benar dari latar belakang nyanyi nih, dari musik, yaitu Andin. Kemudian untuk anaknya adalah Neona, penyanyi cilik. Kemudian Muzaki yang kemarin juga film Gundala, dan salah satu featuring dari anggota kami Voice of Indonesia, yaitu Keira Fanaya. Ada Bu Yayang Cenur juga, ada Happy Salma, kemudian ada Kinar Yosi. Reza Rahadian dipilih juga karena bisa nyanyi. Iya, karena saya sudah melihat juga selama ini dia termasuk ikut dalam produksi teater musikal, makanya saya ajak film. Mas Andin susah nggak ngajak Andin? Oh enggak, sama sekali enggak, karena kebetulan saya sendiri karena pernah kolaborasi bareng gitu di album sebelumnya. Terus Andin itu ternyata punya satu misi yang sama dengan film ini. Jadi ketika saya pertama kali hubungin, dia tuh memang punya semacam kegiatan setiap minggunya tuh dia berbagi dengan anak-anak jalanan. Jadi ketika saya buka tentang film ini, dia justru yang tertarik banget gitu, dia yang mau dilibatkan. Itu kan syutingnya kayak di tempat-tempat sampah gitu. Betul. Itu gimana? PR banget ya. Itu semua sebenarnya kesulitan buat kita semua, para aktor juga. Jadi memang waktu kita try out gitu di hari pertama, itu banyak yang ada yang pulang diare, ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan bahkan ketika syuting. Kita syuting di Bantar Gebang selama 12 hari. Ya memang itu tantangan yang berat. Jadi akhirnya ketika kita try out, kita tahu bahwa sesulit itu. Akhirnya ketika beberapa bulan kemudian kita beneran mau syuting, kita ganti schedule-nya. Jadi syuting yang kayak di stasiun Tanjung Priok dan tempat-tempat lain tuh didahulukan. Bagian Bantar Gebang tuh terakhir gitu, karena memang ya kendala banget ya. Itu buat para aktor tuh itu pengalaman yang luar biasa banget. Pulang dari sana pun berapa hari gitu, pakaian kita, baju kita tuh masih bau sampah. Cuman ya memang semuanya komit, jadi akhirnya ya bisa dijalankan gitu. Yang paling nggak tahan siapa? Muntah-muntah itu? Tadinya saya mikir anak-anak ya, ternyata justru mereka yang lebih kuat. Karena mereka ininya kan skenario lebih banyak. Mereka tuh hampir dari 2 minggu tuh hampir 50% berada di sana, mereka justru kuat. Yang dewasa justru.
karena saat kita syuting tuh Andin sudah lagi hamil, gitu ya, sudah 3 bulan. Dan sekarang kan dia lagi hamil tua ya, udah 8 bulan. Dia paling berat sih yang dewasa, tapi yang justru anak-anak tuh yang tough banget. Tapi sempat itu nggak mas ada pemeriksaan nggak setelah syuting? Maksudnya kayak apa? Sebelum kita kalau sudah sih enggak, tapi ya setelah itu kita masih ketemu bareng ya nggak ada masalah. Syutingnya kapan mas? Syutingnya ini kita di Oktober tahun lalu 2019. Bukan Oktober, lebih dulu September Oktober kita syuting, dan semua produksi sudah kelar di bulan November. Jadi sejak itu kita tunggu tanggal tayang aja. Untuk kabarnya akan tayang di luar negeri juga, itu gimana? Ya, jadi ini pengalaman saya pertama, karena ini kan saya rumah produksi yang pertama ya. Saya nggak pernah nyangka, jadi ketika saya bawa ini, saya bahkan nggak pernah minta ke production house di luar, karena saya nggak kenal gitu bahkan. Tiba-tiba saya dapat telepon, dapat email gitu dari beberapa rumah produksi yang ada di Malaysia, Brunei, dan juga Singapura yang ingin menayangkan film ini. Gitu. Jadi ya luar biasa responnya, padahal ini belum tayang ya. Rencana ditayangkan sebelum di Indonesia atau setelah di Indonesia di luar negeri itu? Mereka inginnya paling tidak kalau tidak di hari yang sama atau setelah itu, tapi nggak mungkin sebelum ya, tetap harus di Indonesia dulu. Untuk tayang kapan gitu? Kita akan gala premier tanggal 23 April, tayangnya tanggal 30 April. Oke, sip. Dari buruh juga Iya, karena tanggal 1 ini itu kan hari libur, jadi kita ingin mencanangkan itu, menentang pekerja anak di bawah umur, dan juga tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional.